Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring yang kedua di hari Kamis. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan lanjutan materi yang kemarin, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat, pembelajaran kelima, dan pembelajaran keenam. Silakan nanti anak-anak disimak videonya dengan baik, dan latihan soal yang ada nanti bisa dikerjakan. Tema 7, kebersamaan. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, kita langsung masuk ke materi tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat, pembelajaran kelima, dan pembelajaran keenam. Pembelajaran keempat yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, kata sapaan dalam fabel pada bagian yang keempat. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Nah, cara menentukan kata sapaan dalam fabel ya, yaitu dengan membaca fabel secara seksama. Ya. Kalau ada sebuah fabel, dibaca sebuah fabelnya itu dengan baik ya, dengan teliti. Nah, di situ kalian lihat ya, kata yang diucapkan oleh tokoh. Nah, di situ pasti ada yang namanya kata sapaan. Nah, pada halaman 61 di situ ada contoh fabel. Silakan anak-anak baca. Nah, nanti dikerjakan latihan soalnya ya mengenai kata sapaan tersebut. Sekarang masuk ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, yaitu keberagaman kegemaran teman di sekolah. Nah, ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Ya. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Ya. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Ya. Menghargai. Ya. Si menghargai gimana Pak Guru? Ya. Contoh, teman kalian ya kegemarannya main lompat tali, kamu kegemarannya bermain engklek, nah, satunya lagi bermain kelereng. Nah, itu sesama teman itu tidak boleh
mengecek, oh mainannya tali ya seperti anak perempuan, ya jangan ya. Karena kegemaran setiap orang itu masing-masing berbeda-beda ya. Nah, dari situlah kita bisa saling menghormati perbedaan kegemaran teman. Contoh, teman kalian ya jago dalam bermain lompat tali, kamu jago bermain dalam kelereng, ya. Sedangkan kamu tidak bisa lompat tali, ya. Jadi nanti bisa saling tukar cara atau pengalaman dalam permainan tersebut, ya. Sekarang masuk ke muatan matematika, KD-nya 3.7 dan 4.7, yaitu pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Nah, bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Coba perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Nah, sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Ya, lunga, minggat ya. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini dalam kelas ada berapa? 4. Berarti 4 ini sebagai penyebut. 4. Nih, saya tulis. Nah, yang pergi berapa? Yang pergi 1. Berarti yang pergi itu sebagai pembilang. Berarti kalau dalam kondisi ruangan ini dinyatakan dalam pecahan adalah yang pergi 1 berarti 1. Ada berapa jumlahnya? 4. Berarti 1/4. Bukan 1/3 ya. Karena ini pergi 1 terus sisanya 3. Bukan ya. Berarti pembilang penyebut itu sejumlah siswa yang ada. Ini siswanya ada 4. Berarti tulis 4. Ya. Yang pergi 1 berarti tulis per 1 dari 4 anak. Seperti itu ya. Sekarang masuk ke muatan PPKN ya pada pembelajaran kelima, KD-nya masih 3.3 dan 4.3. Keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan. Nah, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya apa? Kita dapat memiliki banyak teman, yang pertama, dan tenang dalam beribadah. Ya. Di samping ya temannya banyak, juga saat melaksanakan ibadah akan lebih tenang. Contohnya apa? Ini ada yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Ini Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, ya, Islam. Dari bermacam agama ini akan jadi banyak ya, variasinya banyak. Nah, tenang dalam beribadah maksudnya apa? Ya, saat beribadah tidak was-was. Nah, contoh yang Kristen sedang beribadah hari Minggu takut barangkali gerejanya dibom, ya. Itu kan ibadahnya tidak tenang ya. Jadi dalam beribadahnya tidak tenang karena takut nanti barangkali dibom ya. Yang Hindu, Konghucu, Islam juga sama ya. Lagi sholat di masjid ya barangkali takut ya masjidnya dikasih bom, nah, kan takut ya. Jadi ibadahnya tidak tenang, tidak khusyuk ya. Nah, sekarang coba dilihat di buku pena halaman 64. Di situ ada latihan tentang keberagaman agama di sekolah. Silakan anak-anak kerjakan ya. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke pembelajaran 5. Muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Ya. Kata sapaan dalam fabel bagian yang kelima. Ya. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Ya. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Ya, coba ya kalau kamu berbicara ya
sama orang yang mempunyai jabatan tetapi kamu manggilnya cuma namanya saja ya, akan terasa kurang enak ya, kurang enak. Jadi lebih lebih seperti apa ya? Ya, kalau mempunyai panggilan yang bagus ya atau gelar atau kepangkatan ya. Contoh Nyonya ya, Nyonya Anissa. Nah, Nyonya Puji ya kan lebih ya ada apa ya yang lebih dihargai gitu ya. Jadi apa ya? Dalam berbicaranya enak ya. Karena ada sapaan yang bisa yang merasa orang yang kita ajak bicara itu merasa lebih dihargai ya. Nah, di situ di halaman 65 silakan anak-anak bisa dikerjakan ya. Oke. Sekarang masuk ke pembelajaran ke-6, muatan bahasa Indonesia KT-nya 3.9 dan 4.9, membuat kalimat menggunakan kata sapaan ya. Ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Nah, di sini contohnya ini ya. Contoh Melin sedang menegur atau menyapa Anissa. Nah, ini gambarnya seperti itu ya. Jadi, membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa ya atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Ya, seperti itu ya. Nah, kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain nama diri, yaitu nama seseorang, ya, seperti namamu, ya, Dedi, Bayu, terus apa lagi, ya, Bagas, ya, itu nama. Kemudian nama panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, ya, atau umi, abi, ya itu nama panggilan dalam keluarga. Masing-masing keluarga kan beda-beda ya. Ya, terus yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, nyonya, tuan, dan nyonya, ya itu gelar. Ya, gelar itu tambahan dari seseorang ya. Yang keempat yaitu nama pelaku atau peserta, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan seperti penonton atau pendengar. Para penonton diharapkan diam. Nah, itu kan penonton. Yang terhormat para pendengar semuanya diharapkan ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara pada malam hari ini. Nah, itu pendengar ya. Berarti kan menyampaikan para pendengar ya, pelaku atau peserta. Nah, masuk ke pembelajaran ke-6 muatan matematika KD 3.7 dan 4.7 yaitu menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Lanjutannya tadi ya. Pecahan dapat digunakan menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Ya. Perhatikan, di sini ada gambar burung merpati 1, 2, 3. Burungnya itu terbang 1 ya. Ya, perhatikan ya, nih. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan yang pergi 1, tulis 1. Jumlah burungnya itu berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti 1/3. Pecahannya adalah 1/3. Jadi penyebutnya itu jumlah seluruhannya ada berapa? Di sini burungnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ditulis 3 yang di bawah. Yang kabur, yang terbang 1. Berarti 1. Berarti gambar ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Masuk ke pembelajaran ke-6 yaitu muatan SPDB KD 3.1 dan 4.1 yaitu membuat karya 3 dimensi. Nah, di sini ada karya 3 dimensi yaitu sebuah karya yang terbuat dari tanah liat ya. Dari tanah liat yaitu sebuah apa ini namanya?
seperti poci ya, apa guci ini ya. Ya. Karya seni tersebut merupakan bentuk karya 3 dimensi. Ya, karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Ya, gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Ya, gerabah apa ini ya? Gentong apa guci ini ya yang pakai tanah liat. Contoh karya seni 3 dimensi lainnya adalah karya seni patung. Biasanya patung banyak dijumpai di daerah Jogja juga banyak. Di daerah Bali juga banyak ya patung-patung dari Bali. Di sana karya seni membuat patungnya lebih baik ya, lebih bagus karena memang tempatnya di sana ya membuat patung. Ya, itu lebih banyak di sana ya. Nah, silakan nanti anak-anak bisa dilihat halaman 69 dan 70. Yang berlatih, anak-anak silakan kerjakan sebisanya ya. Kalau belum bisa, nanti bisa bertanya sama Pak Guru saat berangkat. Nanti dibahas bareng-bareng ya, atau nanti Pak Guru sediakan video pembahasan soal. Barangkali nanti saat berangkat waktunya tidak nyampe ya, karena cuma 2 jam saat berangkat ya. Silakan nanti dikerjakan sebisanya anak-anak ya, khusus kelas 2A insya Allah sudah ada guru penggantinya, tinggal menunggu ya resmian dari pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat 2-nya ya. Silakan nanti dikerjakan ya halaman 69 dan 70. Terima kasih. Semoga siswa bisa paham pada pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat. Ya. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan share videonya Pak Guru ya. Biar YouTube-nya Pak Guru tambah banyak penontonnya. Ya. Dan yang like, yang subscribe juga banyak ya. Ya. Semoga bermanfaat dan siswa bisa paham pada pembelajaran hari ini. Inilah yang namanya pembelajaran daring ya, hanya bisa lewat video ya, ataupun lewat live juga bisa, tetapi untuk live nanti terjadi tidak keadilan ya, karena nanti yang HP-nya dibawa kerja orang tuanya tidak bisa. Apalagi kalau live kendala sinyal, kalau sinyalnya jelek nanti putus-putus ya, videonya tidak jelas. Nah, semoga video kali ini bisa menambah manfaat untuk anak-anak. Sebelum Pak Guru akhiri, kita berdoa membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Pak Guru untuk pembelajaran kali ini, Pak Guru cukupkan. Apabila ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Pak Guru akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.